Perkenalkan, saya Andi Muhammad Arya Faiz Siddiq dengan NIM 10 10 12 500 176 dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Azhari dari TT 4901 dengan NIM 10 10 12 53 0027. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferdion Khairul dengan NIM 10 10 125 093 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Wildan Mandala Putra dengan NIM 101012 5000203 dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Aprilia Purba dengan NIM 101012500324 dari kelompok 2. Arti dan penjelasan BTS. BTS atau Base Transceiver Station adalah perangkat utama dalam sistem komunikasi seluler yang berfungsi sebagai pemancar dan penerima sinyal radio antara ponsel pengguna dengan jaringan operator. BTS memungkinkan terjadinya komunikasi berupa panggilan suara, pengiriman pesan, SMS, serta akses internet. BTS bekerja dengan cara menerima sinyal dari ponsel yang berada dalam jangkauannya, kemudian meneruskan sinyal tersebut ke jaringan inti operator. Sebaliknya, BTS juga mengirimkan kembali sinyal dari jaringan ke ponsel pengguna. Setiap BTS melayani area tertentu yang disebut sel, sehingga banyak pengguna dapat terhubung secara bersamaan. Keberadaan BTS sangat penting karena menentukan kualitas sinyal, kecepatan internet, dan kelancaran komunikasi. Tanpa BTS, layanan komunikasi seluler tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang dari sejarah tower yang ada di belakang saya ini. Jadi, latar belakang itu gini. Tower BTS di Telkom University atau biasa dipanggil TELU terkait erat dengan sejarah perkembangan institusi itu sendiri yang bermula dari STT Telkom pada tahun 1990 menjadi IT Telkom, lalu menjadi Telkom University pada tahun 2013 yang merupakan bagian dari ekosistem Telkom, sehingga Tower BTS bukan hanya infrastruktur fisik tetapi simbol komitmen Telkom dalam pendidikan teknologi telekomunikasi, menjadi fasilitas vital untuk praktikum mahasiswa, riset, serta bagian dari pengembangan jaringan di Telkom. Di area kampus mencerminkan fokus pada teknologi nirkabel dan jaringan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari BTS itu tersendiri. Urutannya yaitu dari HP yang kita miliki ini pasti ada providernya, ya kan. Nah, providernya itu nanti akan mengirim sinyal ke BTS itu, dan BTS yang menerima sinyal lalu dia mengelola sinyal itu untuk ditujukan ke tujuan yang kita maksud. Contohnya seperti pesan. Jika kita ingin mengirim pesan, maka pesan yang dikelola di HP itu lalu dikirimkan ke BTS. BTS yang hanya sebagai jembatan penerima langsung menyalurkan pesan itu ke orang yang kita tuju. Dengan catatan jaringan operator tuh bisa menghubungkan atau bisa memproses data atau pesan yang kita kirim agar selanjutnya bisa diteruskan ke server internet yang diproses oleh BTS. Dan balasannya yang dari orang yang kita tuju itu akan dikirimkan juga ke BTS, dan selanjutnya BTS tersebut akan memproses atau melanjutkan pesan yang dikirim oleh pengirim ke penuju dengan alur seperti ini. Dari HP itu ke BTS, BTS yang dimana di dalamnya adalah jaringan operator memproses pesan tersebut atau data tersebut agar dikirimkan ke HP tujuan. Dan di BTS juga terbagi menjadi 4 jenis teknologi sinyal yang diproses, yaitu yang pertama adalah 2G atau GSM, yang dimana di sini GSM itu memproses tentang telepon dan SMS. Selanjutnya ada 3G atau UMTS. Di sini dia memproses internet awal atau server awal lah. Yang keempat ada LTE atau 4G. Di sini internet cepat, dan yang terakhir yang sedang dikembangkan atau sebenarnya sudah dikembangkan, ada lagi yang sudah dikembangkan lebih lanjut, yaitu adalah 5G, yaitu kecepatan dengan latensi yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Di sini ada tantangan geografis dan logistik. Yang pertama itu aksesibilitas. Di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T seperti pedalaman Papua atau NTT,
Material menara seharusnya seringkali harus diangkut menggunakan helikopter atau tenaga manusia karena ketiadaan jalan raya. Yang kedua, biaya tinggi. Mengirim satu set perangkat BTS ke wilayah terpencil bisa memakan biaya berkali-kali lipat dibandingkan di wilayah perkotaan akibat sewa transportasi khusus. Yang selanjutnya ada hambatan infrastruktur pendukung. BTS membutuhkan ekosistem agar bisa berfungsi, namun infrastruktur dasar sering tidak tersedia. Yang pertama itu ada sumber energi. Banyak lokasi BTS belum terjangkau listrik PLN. Solusinya adalah menggunakan panel surya atau solar panel dan genset. Namun pemeliharaan satelit dan rentan rusak karena cuaca ekstrim. Selanjutnya ada koneksi backhaul. Menghubungkan BTS ke pusat jaringan membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik. Nah, jika di medan tersulit untuk menarik kabel, operator terpaksa harus menggunakan satelit atau VSAT yang memiliki biaya sewa tinggi dan kecepatan lebih lambat. Selanjutnya ada masalah sosial dan perizinan. Yang pertama, izin warga atau SITAC. Penolakan warga akibat kekhawatiran terhadap radiasi dan estetika lingkungan atau ketakutan tower roboh masih sering kali terjadi. Selanjutnya ada yang kedua, birokrasi perizinan. Proses mendapatkan persetujuan penggunaan gedung, PBG, dan izin penggunaan lahan seringkali memakan waktu lama karena perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah. Selanjutnya ada tantangan keamanan dan gangguan fisik. Yang pertama ada wilayah konflik. Di beberapa titik, terutama di Papua, pengerjaan BTS seringkali berhenti total karena adanya gangguan KB yang mengancam keselamatan para pekerja infrastruktur. Yang kedua, ada sabotase. Perusakan perangkat secara sengaja oleh pihak-pihak yang tertentu masih menjadi risiko nyata pekerja infrastruktur. Selanjutnya ada masalah tata kelola dan hukum. Yang pertama, korupsi proyek. Seperti kasus pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo yang sempat menghebohkan, praktik korupsi menyebabkan ribuan titik menara yang seharusnya selesai tepat waktu menjadi mangkrak atau berkualitas rendah. Yang kedua, ada efisiensi anggaran. Perubahan kebijakan anggaran pemerintah seringkali berdampak pada pemeliharaan BTS yang sudah berdiri, sehingga banyak menara yang on air tetapi kualitas sinyal tidak stabil. Oke, sampailah kita kepada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, BTS merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem komunikasi seluler karena berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan operator. Tower Telyu ini berperan sebagai penyangga BTS agar antena dapat bekerja secara optimal dan sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas dan lebih stabil lagi. Nah, dalam cara kerjanya, BTS ini memancarkan dan menerima sinyal radio yang memungkinkan terjadinya komunikasi suara, pengiriman pesan, dan akses data secara real time. Namun, dalam penerapannya, BTS juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kondisi geografis, cuaca, gangguan teknis, serta kebutuhan perawatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas infrastruktur, BTS diharapkan mampu memberikan layanan komunikasi yang semakin cepat, andal, dan efisien untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Dan inilah wujud dari BTS yang kami laporkan.